وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kan membuat cerita-cerita konyol, cerita-cerita skenario cerita akhirat. Nanti disaksikan imam kelompoknya, disaksikan imam desanya, disaksikan imam daerahnya, nyuen-nyueni, kesuwen, ya kesuwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, fa insyaallah, dan dalam keadaan nyaman, sehat, dan semoga Anda berpikir waras, berakal sehat, berakal waras, berakal yang bisa menjadi tuntunan, menjadi mengambil faedah kepada kebenaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas sedikit tentang syubhat keamiran atau syubhat keimaman atau syubhat persaksian keimaman. Jadi banyak orang-orang yang diserang, kawan-kawan muhajir yang diserang kemudian dengan pertanyaan, sekarang amirmu siapa? Sekarang imammu siapa? Lalu kalau kamu nggak punya imam, jelas matimu jahiliyah. Itu gandengannya, walaupun pada syubhat atau ta'dil syubhatnya Syekh Khalil itu dipisah antara dalil tentang masalah be'at, tentang masalah keimaman dipisah, tetapi kita korelasikan aja biar waktu yang simpel ini bisa cepat dipahami. Lalu matimu jahiliyah. Belum lama ini saya juga di WA oleh seseorang yang mengatakan, saiki imammu sopo? Seseorang yang saya kenal dan dekat dengan saya. Wah, jelas matimu jahiliyah. Sebelum dia memblokir nomor saya, padahal banyak, itu kesalahan saya mengingatkan, Pak, sampai ini sebenarnya melanggar. Baru dia sadar, oh ya saya itu melanggar Bapak Imam ya, ternyata selama ini hubungan dengan sampean. Akhirnya waktu itu ya sudah kan, lalu gitu kita percakapan ini terakhir aja ya. Nanti mohon maaf saya blokir. Sebelum saya diblokir, dia mengatakan Imam Musopo wis ndang tobato. Terakhir itu kemudian qadarullah akhirnya menjadi putih, apanya itu profilnya jadi putih alias sudah terblokir. Tidak apa-apa. Tapi kita niatnya tetap menyambung. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ada beberapa pertanyaan tentang saiki imammu sopo. Imammu sopo, imammu sopo, terus ngeramute piye. Nah, terus nanti yang datanya adalah terus persaksiannya sopo. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, saudaraku mau di Joka maupun di JRK. JRK itu belakang saya terangkan, JRK itu adalah orang-orang yang keluar dari Jokam, jamaah Jokam ini dijuluki oleh mereka Jokam sebagai JRK. Itu rekamannya masih ada itu. Jadi bukan kita menamai sendiri, enggak, mereka yang menamai menjuluki kita JRK, jamaah rong kontainer. Itu sesekali saya harus jelaskan ya, banyak yang bertanya. Kenapa saya menyebut JRK? Karena memang agar lebih familiar. Sebenarnya sudah familiar di kalangan Jokam, itu biar lebih familiar lagi lah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ada dua dalil yang sebenarnya banyak, cuman dua dalil ini yang biasanya menjadi menjadi pokok pembahasan syubhat mereka
terkukung dengan syubhat ini. Yang pertama adalah yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di harinya nanti kalian dipanggil bersama imam-imam bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Mereka memaknai dengan imam-imam mereka. Imam artinya adalah imam golongannya, dalam hal ini amirnya, imamnya. Sehingga mau nggak mau dia nanti harus punya imam. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat akan dipanggil beserta imam-imamnya. Nah, kemudian dikorelasikan dengan dalil di dalam hadis Bukhari disebutkan antum syahada'ullahu fil ard. Kalian adalah saksi Allah di dalam bumi. Kalian adalah perwakilan Allah di bumi untuk menyaksikan orang-orang. Dua dalil ini kemudian menjadikan syubhat yang menempel, mengerak di dalam hati. Ngerak ning jero hati. Saya katakan ngerak, bukan hanya nempel, ngerak karena bertahun-tahun. Sudah kita akui saja, kita sendiri, para dai-dainya, para mubalik-mubaliknya dulu juga seperti itu, juga menggembur-gemburkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, mari kita urai perlahan-lahan, semoga dengan kebatasan ilmu saya antum bisa menerima. Dengan keterbatasan ilmu saya, dengan keterbatasan kita masih belajar terus belajar, tak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, terus kita belajar kepada beberapa ustadz. Yang pertama adalah yauma nad'u kullu unasim bi imamihim, di mana di hari kiamat nanti kalian akan diundang bersama imam-imam kalian. Ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama beserta nabi, imam maksudnya nabi. Salah satu tafsir menyebutkan seperti itu. Yang kedua, ada yang menyebutkan bi imamihim dengan kitab-kitab mereka, amalan-amalan mereka sebagaimana perbandingannya dalam surat Yasin. Ada. Kemudian yang ketiga ada juga, yaitu bersama pembesar-pembesar mereka. Ada di dalam tafsir yang lain juga ada. Saya juga pernah baca seperti itu. Jadi minimal kita temukan tiga ini. Lalu pertanyaannya adalah, sejauh apakah kronologi di akhirat atau di hari kiamat, kalau kita terangkan bi imamihim dengan pembesar mereka lah, artinya kalau dengan nabi mereka kan nggak pakai, juga kan nggak pakai, dengan amal juga nggak pakai juga, yang kita ambil ya udahlah ini apa-apa. Jadi dengan pembesar-pembesar mereka, ya. Jadi dia diundang bersama pembesar-pembesar mereka. Ada memang ada riwayat juga situ ada. Tetapi dalam riwayat itu, kalau kita merujuk ke situ, tidak ada satupun dalil yang kemudian pemimpin itu menjadi pokok keberhasilan para anak buahnya. Artinya penyaksiannya, udah kita saksikan apik, kemudian ke sana masuk surga. Itu tidak ada. Apalagi membuat skenario akhirat yang mana ini adalah perbuatannya Allah. Ini adalah fi'lihnya Allah di akhirat nanti atau di yaumul hisab nanti, ngerecoki apa? Allah nggak butuh rewang. Allah nggak butuh teman untuk menghisab seseorang dengan kalimat-kalimat atau dengan cerita-cerita seperti ini misalnya. Nanti yang menjadi saksi pertama kali itu adalah imam kelompok. Kemudian yang menjadi saksi yang kedua adalah imam desa. Kemudian yang menjadi saksi yang ketiga adalah imam daerah. Kemudian jadi saksi yang terakhir adalah imam pusat. Kita pernah mendengar seperti itu, bukan hanya mendengar, kita juga pernah mendakwahkan seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya Allah. Astagfirullah. Nah, jadi kalau kita misalnya merujuk kepada pemimpin pun, kalau kita hubungkan dengan cerita yang sudah kita nasihatkan, kita ceramahkan selama ini, itu enggak terlalu ikut campur dengan urusan Allah. Padahal dalam hadis Allah itu menghisab seluruh manusia cukup hanya setengah hari, insya Allah, kalau nggak salah dalam hadisnya. Cukup. Sebenarnya kun fayakun bisa saja itu. Nah, ini ya. Jadi yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Yang kedua, antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian adalah saksi Allah di bumi, berhubungan dengan dalil ini.
saksi ini secara umum, bukan dalam persaksian sambung. Amalan yang pokok-pokok itu banyak, yaitu, dan persaksian ini persaksian yang umum, dan orang yang menyaksikan ya menyaksikan secara umum. Tidak persaksian kemudian persaksian bersifat seperti nun sewu yang seperti jukam harus sambung kemudian disaksikan, dia absen kalau tiga kali 4 kali maka dikafaroh. Bukan seperti itu. Salat, silaturahim, sedekah, infak, lalu orang ini baik wajibat ya sudah, karena yang menyaksikan orang baik, yang disaksikan orang baik. Sifatnya umum. Masa orang yang sholat, zakat, puasa, kemudian tertib dalam ibadah-ibadah lain, ibadah puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, gara-gara tidak sambung, kemudian Anda saksikan jelek. Emang jenengan Allah, emang jenengan ngurusi bab itu, emang jenengan yang menentukan surga neraka mereka. Atau yang parah lagi seperti ini, saya juga bisa, itu alhamdulillah ada salah seseorang yang bisa sadar dengan pernyataan saya. Lah kalau semua persaksian itu tergantung imamnya. Sekarang saya tanya aja, misalnya imamnya ada permasalahan pribadi dengan jenengan. Nah, dan itu tidak menutup kemungkinan, dan itu terjadi di kelompok di desa daerah itu ada. Sing iki yo sing digeting yo tersangkut syubhat keimaman yang kuat, yang imamnya otomatis, tapi ada permasalahan pribadi nggak seneng. Lalu tinggal gampang aja, dia akan benci dengan jenengan, nanti di akhirat tinggal bilang aja, oh niku jamaah kula elek niku. Sudah selesailah antum, walaupun setertib apapun menurut golongan ini. Bisa dipahami ya? Jadi dua permasalahan. Jadi persaksian ini bukan persaksian dalam hal masalah sambung, tetapi persaksian dalam masalah umum. Kemudian yang ketiga, siapa amir kamu saiki? Matimu mati jahiliyah katanya. Siapa amir kamu matimu mati jahiliyah? Seluruh ulama selain Jukam, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa keamiran itu adalah keimaman, kekhalifahan itu bukan masuk ranah akidah. Sehingga di sini terjadi perselisihan. Tidak apa-apa, dan semuanya fair-fair saja. Ada yang menganggap presiden, kita akui bahwa itu amir. Nah, karena dia mempunyai kekuasaan dan lain sebagainya, mengatur dan lain sebagainya. Dan itu nggak salah juga, ditakrif secara bahasa pun seperti itu. Ada yang mengatakan bukan presiden, karena tidak bisa menegakkan syariatul Islam. Tapi dua-duanya, misalnya dua-duanya ini pun tidak memasukkan ini dalam akidah. Nggak ada, dan saya tahu beberapa kali itu sebuah harokiyah atau haroki pergerakan. Haroki itu pergerakan. Beberapa pergerakan-pergerakan itu nyatanya saling baur. Ketika sholat juga saling baur. Mau diimami, mau dimakmumi. Tapi karena Jokam atau karena saudara tua kita menempatkan imamiyah sebagai akidahnya, maka sholat nggak mau randu imam kok ya. Sholat nggak mau berjamaah dengan yang beda pandangan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ini adalah bukan masuk ranah akidah, ini adalah muamalah, dan itu yang disepakati, sehingga terjadi perselisihan. Ada yang menganggap ini presiden sebagai ulil amri. Ada yang enggak, itu karena tidak bisa mengangkat syariatul Islam. Allahu a'lam, itu sama-sama hujahnya, sama-sama kuatnya. Tapi saya lihat, kalau kita lihat, tidak ada saling satu sama yang lain mengkafirkan, itu tidak ada. Dan bahkan ketika kepentingan Islam bersama dibutuhkan, dia juga saling bahu-membahu, duduk bersama, kemudian contoh konkretnya sholat juga bersama. Ya kan? Tapi kalau sudah menjadi bahwa keimaman, keamiran itu adalah akidah dan harus pada imamnya sendiri, maka yang terjadi adalah pokok permasalahannya di sini, sehingga terjadilah pengkafiran, terjadilah 30 syubhat, cabang-cabang. Ini syubhahnya, ini cabang-cabangnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Inilah yang tersangkut dalam saudara Jukam. Mari, saksi persaksian itu nanti adalah persaksiannya Nabi Muhammad SAW, persaksian amalan kita, persaksian
buku catatan amalan kita. Lah wong amirin jenengan wae mlebu kuburan ora gelem. Artinya nemeni di kuburan aja nggak mau. Kenal aja di dunia aja tidak. Di dunia aja nggak kenal. Ada orang-orang tertentu yang dikenal oleh amir beliau. Bagaimana dia menyaksikan? Sedangkan tidak ada nas dalil bahwa dia sebagai seorang saksi di akhirat, bahkan membuat cerita-cerita konyol, cerita-cerita skenario cerita akhirat. Nanti disaksikan imam kelompoknya, disaksikan imam desanya, disaksikan imam daerahnya, nyuen-nyueni, kesuwen. Belum lagi padu oleh imam daerah, padu oleh imam desane, kesuwen. Itu adalah perbuatan Allah, tidak usah ikut campur. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana, tetap semangat berdakwah, tetap semangat berpikir. Dan kemudian yang di dalam tetap semangat mengintip channel ini sehingga jenengan paham dan tahu tentang kebenaran dan kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, kembali kepada Islam yang benar-benar dirasakan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ